Shalom, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, kita bersama kembali menikmati kasih kemurahan Tuhan. Saya Bambang Wibowo, Gembala GPI Victory Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, kita akan mendengar firman Tuhan. Kiranya kasih kuasa Tuhan menyertai kita. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, saya akan membacakan di dalam Bilangan 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungut semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, pada saat itu bangsa Israel berada di depan tanah Kanaan yang Tuhan janjikan kepada mereka setelah mereka keluar dari tanah Mesir. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, Musa memilih 12 orang dari para pemimpin Israel untuk menyelidiki, menjadi pengintai masuk ke dalam tanah Kanaan. Kemudian diperintahkan Musa untuk mengambil, untuk menyelidiki, bahkan membawa sampel sebagai contoh. Kemudian mereka membawa segalanya selama 40 hari pengintaian, dan begitu sampai mereka menghadap Musa, Harun, dan segenap bangsa Israel, mereka menyampaikan apa yang mereka lihat, dan mereka membawa hasil buah yang mereka dapatkan. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, akan tetapi di dalam Bilangan 13 disebutkan bahwa 10 orang dari antara mereka berkata bahwa memang negeri itu penuh berkelimpahan susu dan madu, tetapi daerah itu dikuasai oleh orang-orang kuat, oleh orang-orang raksasa, oleh orang-orang yang sangat luar biasa. Jadi mereka mengatakan tidak mungkin bisa menguasai daerah itu. Maka di ayat 14 tadi dikatakan, lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungut semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan bahkan mereka juga berkata, mengapakah Tuhan bawa kami ke negeri ini? Supaya mati oleh pedang, supaya istri dan anak-anak kami menjadi tawanan. Saudaraku dikasihi Tuhan, mereka menjadi ketakutan, menjadi khawatir, dan menjadi bimbang, dan mereka tidak berani melanjutkan untuk menguasai negeri Kanaan. Bapak saudaraku dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan. Tuhan sudah memberikan janji kepada bangsa Israel bahwa tanah Kanaan diberikan kepada mereka. Dan begitu mereka sudah melalui proses yang sedemikian lama berliku-liku di padang gurun bertahun-tahun, kemudian mereka tinggal sebentar saja, dan sekejap mereka sudah menghadapi tanah Kanaan, mereka tinggal masuk. Tapi mereka menjadi ketakutan. Kenapa? Karena mereka akan menghadapi bangsa yang besar, mereka akan menghadapi bangsa yang luar biasa, bahkan mereka katakan bangsa yang kuat, bangsa yang raksasa, dan hidup rumah-rumah mereka penuh dengan kubu. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan. Kaleb tiba-tiba berkata kepada mereka, ya, Kaleb berkata, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Saudaraku dikasihi Tuhan, bangsa Israel sudah tinggal sekejap dia masuk ke dalam tanah Kanaan. Tetapi karena melihat situasi seperti itu, apalagi yang dilaporkan oleh 10 pengintai menjadi seperti itu, mereka menjadi ketakutan. Berbeda dengan Joshua dan Kaleb. Mereka menyampaikan bahwa meskipun seperti itu, karena tanah itu sudah Tuhan janjikan, maka mereka pasti bisa mendapatkannya. Saudaraku dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan dengan kita. Tuhan sudah memberikan janji kepada kita akan perlindungan, akan kuasa, akan mukjizat, akan kesehatan, akan berkat firman Allah, dan Tuhan menjanjikan semuanya. Tetapi masalahnya sekarang adalah seringkali kita takut apakah kita mendapatkannya atau tidak. Seringkali kita menjadi khawatir, apakah betul janji Tuhan itu? Tidak sedikit saudara, kalau kita mau jujur, berapa banyak kita yang bersungut-sungut seperti bangsa Israel dan berkata, mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini? Supaya kami mati, supaya kami tewas oleh pedang, dan istri serta anak-anak menjadi tawanan. Saudaraku dikasih, berapa banyak anak-anak Tuhan yang kemudian menjadi bimbang dan ragu. Betulkah dengan melakukan firman Allah, dengan setia kepada Tuhan, dengan melakukan apa yang Tuhan perintahkan, menjauhi semua larangannya, kita akan hidup tenang, akan hidup penuh sukacita?
Bukankah dengan mengikuti perintah Tuhan, kenyataannya justru hidup kita menjadi semakin sulit, semakin berat, apalagi di kondisi pandemi seperti ini. Banyak hal diperhadapkan kepada kita, bukannya menjadi semakin terang, bukannya menjadi semakin mudah, tapi semakin sulit. Saudaraku dikasihi Tuhan, kita perhatikan. Mungkin bagi kita yang belum divaksin juga mungkin akan menjadi kebingungan, karena belum mendapatkan kesempatan untuk divaksin. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, belum lagi dengan kondisi seperti ini, mata pencaharian kita menjadi berkurang, bahkan tidak sedikit yang mati. Mau tidak mau kita harus berusaha yang lain, kita harus melakukan hal yang lain, harus berinovasi, harus melakukan hal-hal yang lain untuk bisa mendapatkan nafkah. Tidak sedikit juga kita akan bertanya, Tuhan kenapa saya menjadi semakin sulit? Karena saudaraku dikasihi Tuhan, dalam situasi yang seperti ini, banyak orang akan melakukan jalan pintas. Dia akan melakukan kecurangan, dia akan melakukan kelicikan, dia akan melakukan hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki. Yang penting dia bisa makan. Dan bagaimana dengan kita? Apakah kita juga akan melakukan demikian? Apakah kita juga akan mengerjakan hal yang sama? Untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, apakah kita harus atau perlu melakukan yang menyimpang dari firman Tuhan? Karena kenyataannya dengan menyimpang, dengan tetap pada firman Allah, justru kita tidak mendapat apa-apa. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, berapa banyak kita yang menjadi takut dan khawatir akan hal ini. Padahal Tuhan sudah memberikan janji bahwa keselamatan, karunia, perlindungan akan Tuhan berikan kepada kita. Berjalanlah pada kepada firman Allah, berjalanlah pada apa yang Tuhan kehendaki, maka segalanya akan indah dan Tuhan akan buat segala sesuatunya luar biasa. Janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Jangan khawatirkan dengan kondisi, jangan khawatir dengan masalah-masalah yang sedang terjadi. Fokuslah kepada Allah, dahulukanlah dulu kerajaan Allahmu, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, berapa banyak kita yang menjadi ketakutan, menjadi khawatir, menjadi bimbang, menjadi ragu, bahkan menjadi sedemikian takutnya menghadapi situasi yang kita lihat bukannya semakin berkurang, tapi semakin banyak. Saudaraku dikasihi Tuhan, saya mau katakan pada saudara, apapun yang terjadi dan bagaimanapun situasinya, bagaimanapun keadaannya, jangan engkau takut, jangan ragu, engkau bimbang. Percayalah pada Tuhan bahwa hidupmu sudah diselamatkan. Engkau adalah waris kerajaan Allah. Kita semua adalah anak-anak Tuhan. Kita semua sudah dibaptis, sudah menerima Yesus, dan mama kita termateraikan di dalam kita kehidupan. Kenapa kita takut? Mari kita jalani. Apapun yang bisa kita lakukan. Mungkin kita akan memulai usaha yang baru, tapi kemudian kita berpikir sudah banyak orang melakukan usaha itu. Kita akan melakukan pekerjaan yang lain, sudah banyak orang melakukan pekerjaan itu. Nanti bagaimana? Apa saya bisa diterima? Apa saya bisa bekerja? Atau usaha saya akan berhasil? Ataukah usaha saya akan menuai hasil? Saudaraku dikasih, kerjakanlah apapun yang bisa kau lakukan, karena Tuhan akan memberkati apapun yang kau mau. Tuhan akan memberikan yang terbaik. Seperti yang dikatakan oleh Kaleb, seperti yang dikatakan oleh Yosua. Negara itu, daerah itu, tanah Kanaan itu sudah diberikan Tuhan sebagaimana janjinya kepada orang Israel. Jangan takut, majulah dan dudukilah tempat itu. Itulah yang Tuhan sediakan, dan Tuhan pasti akan membela, Tuhan akan membantu, Tuhan akan menolong. Dan kenyataannya apa saudara yang terjadi? Israel, bangsa Israel benar-benar masuk ke dalam tanah Kanaan. Saudaraku dikasihi Tuhan. Sekarang bagaimana dengan kita? Kita seringkali diperhadapkan dengan hal-hal yang menyusahkan diri kita sendiri. Kita seringkali diperhadapkan dengan dilema-dilema yang muncul dalam hati dan pikiran kita. Seringkali kebimbangan, keraguan untuk melangkah muncul dalam pikiran dan hati kita. Saya mau katakan pada saudara, mari kita jalani. Kita punya Allah yang besar, kita punya Allah yang agung, Allah yang mulia. Yesus Tuhan kita sudah menebus dosa-dosa kita. Dia akan membentangkan permadani di hadapan kita. Mari kita jalani. Kalau kita menghadapi kesusahan, kita menghadapi kesulitan, Tuhan juga tidak akan meninggalkan kita. Yesus ada bersama dengan kita. Yesus menyertai dan mendampingi. Saudaraku dikasihi Tuhan, mari arahkan semuanya ke dalam kasih Tuhan. Percayalah, bersama dengan Tuhan, engkau pasti bisa. Kalau kau saat ini sedang kehilangan pekerjaan, mulailah berusaha membuat sesuatu. Kalau kau saat ini tidak punya modal, katakan, mulailah dengan apa yang bisa kau kerjakan. Dan kita mulai semuanya dengan doa. Kita mulai segalanya dengan iman. Mari kita melangkah dengan iman, percaya bahwa Tuhan pasti menolong. Sehingga apapun yang kau buat, Tuhan pasti akan sediakan. Tuhan katakan kesusahan sehari cukuplah sehari. Jangan khawatir untuk esok hari. Tuhan sudah sediakan untuk engkau, untuk keluargamu, untuk anak-anakmu. Meskipun saat ini kau tidak punya apa-apa,
Meskipun hari ini cukup habis hanya kau makan hari ini, Tuhan pasti akan sediakan esok hari. Tuhan pasti akan memberi untuk sore. Bangkitlah, percayalah bersama dengan Tuhan. Jangan kita mengeluh, jangan engkau terus bersungut-sungut. Seperti bangsa Israel katakan, bersungut-sungut kepada semua orang Israel kepada Musa dan Harun dan segenap bangsa itu. Bahkan juga mengatakan, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Saudaraku dikasihi Tuhan, berapa banyak kita pada saat kita melakukan hal yang baik di hadapan Tuhan, justru goncangan kita makin besar. Kita kemudian teringat dulu pada waktu saya jarang ke gereja, pada waktu saya tidak pernah beribadah, pada waktu saya tidak pernah berdoa, pada waktu saya tidak pernah berdalami firman, bahkan saat saya tidak pernah melakukan firman Tuhan. Semuanya menjadi enjoy, semuanya menjadi enak. Tapi sekarang semakin rajin saya di hadapan Tuhan, semakin rajin saya melakukan pekerjaan Tuhan, semakin rajin dan setia saya kepada Tuhan dalam pujian, dalam penyembahan, dalam firman Allah. Kok hidup saya semakin sulit? Saudaraku dikasihi Tuhan, saya mau katakan bukan hidupmu semakin sulit, tapi tantanganmu semakin besar. Kuasa iblis tidak akan tinggal diam. Kuasa iblis akan lebih suka engkau jauh dari Tuhan. Itulah sebabnya dia goda, dia goncang, sehingga engkau bisa kembali seperti kehidupanmu yang lama. Sedangkan Tuhan mau kau kembali kepada kehidupan yang baru, agar Tuhan memberkati kau lebih dari apa kau bayangkan. Berikanlah semua kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan akan membela, Tuhan akan melindungi, sehingga kuasa-kuasa iblis disingkirkan, kuasa roja disingkirkan, dan hidupmu akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, mari kita bangkit, kita arahkan hati kita. Percayalah, kita memulai. Berapa banyak kita mau memulai saja menjadi takut, kita mau mengawali saja menjadi khawatir. Banyak pertimbangan, banyak tanya sini dan sebagainya. Saudara, berdoalah di hadapan Tuhan. Tuhan, tolong saya, bantu saya. Tuhan, saya butuh menafkahi istri dan anak-anak saya. Tuhan, saya perlu menafkahi keluarga saya. Saya perlu untuk masa depan kami semua. Tuhan, tolong. Tuhan, bantu. Saya tidak punya apapun. Saya tidak bisa melakukan apapun. Berserahlah di hadapan Tuhan. Dan Tuhan pasti akan membantu. Tuhan pasti akan menolong. Dan Tuhan pasti akan buka jalan. Percayalah saudaraku dikasihi Tuhan, tantangan seberat apapun, kesulitan seberat apapun, dan medan serumit apapun, bersama dengan Tuhan pasti bisa kau lalui. Tidak ada mustahil bersama dengan Tuhan. Kiranya kemurahan Tuhan luar biasa dan sempurna. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus, Tuhan berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, dimanapun mereka saat ini ada. Dan bagi mereka yang sedang dalam pergumulan, kesusahan, kesulitan, Tuhan menyertai. Tuhan jamah, kuatkan hati mereka, sehingga anak-anak-Mu Tuhan bangkit kembali menuju masa depan yang lebih baik. Bangkit kembali, memulai kembali kehidupan mereka dengan melakukan apa yang bisa mereka lakukan, dengan mendahulukan kerajaan Allah-Mu. Maka segala yang akan Kau tambahkan ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan berkati anak-anak-Mu, memberkati jemaat-jemaat-Mu dalam usaha pekerjaan mereka, dalam apapun. Tuhan berikan kuasa, kekuatan, kesabaran, dan Tuhan mampukan hati mereka, lindungi dengan kuasa darah-Mu, sehingga roh jahat iblis apapun tidak bisa mengganggu mereka. Semuanya dipatahkan dalam nama Yesus. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan karya-Mu, dan mukjizat-Mu yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.